Get ready for the countdown. 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan tentang operasi hitung bilangan bulat, di mana nanti Bapak akan menjelaskan dengan cara manik positif dan manik negatif. Harapannya dalam menggunakan cara manik positif dan manik negatif, kalian lebih mudah dalam mengerjakan operasi hitung bilangan bulat. Langsung saja kita lihat soal yang pertama, yaitu negatif 4 ditambah 7. Kita akan buat negatif 4, artinya kita akan membuat manik negatif sebanyak 4. 3, 4. Yang kemudian ada positif 7. Berarti kita akan membuat manik positif sebanyak 7 buah. 3, 4, 5, 6, dan 7. Kita dapat lihat ada 4 buah pasangan antara manik positif dan manik negatif. Dan sisanya adalah 3 manik positif. Hal itu menunjukkan bahwa 3 manik positif menandakan hasil dari operasi hitung negatif 4 ditambah 7. Hasilnya adalah 3. Kemudian untuk soal yang kedua, 2 dikurangi 6. Artinya kita akan membuat 2 manik positif. Kemudian diteruskan kurang 6 yang bisa disimpulkan menjadi negatif 6. Jadi kita akan membuat 6 manik negatif. Dapat kita lihat bahwa ada 2 pasangan manik positif dan manik negatif yang berpasangan, dan sisanya adalah 4 manik negatif yang tidak berpasangan. Dan dapat disimpulkan bahwa yang tidak berpasangan adalah hasil dari operasi hitung 2 dikurang 6, hasilnya adalah negatif 4. Kemudian untuk soal yang ketiga, negatif 3 dikurang 5. Kita akan membuat 3 manik negatif. Kemudian kurang 5, dapat disimpulkan bahwa itu adalah 5 negatif. Kita membuat 5 manik negatif. Setelah itu kita coba hitung ada berapa manik negatif? Ada 8 manik negatif yang ada di gambar. Ada 8 manik negatif yang ada di gambar. Berarti karena 8 manik negatif tersebut tidak berpasangan, dapat simpulan adalah hasilnya adalah negatif 8. Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan yang pertama, jika beda tanda maka positif atau negatif mengikuti angka yang paling besar. Kita lihat negatif 4 ditambah 7, yang terbesar adalah 7. Berarti hasilnya adalah mengikuti positif 7, hasilnya adalah positif. Kita lihat di situ hasilnya adalah positif 3. Kemudian soal nomor 2, karena yang terbesar adalah 6 itu menandakan negatif 6, berarti hasilnya adalah negatif. Kita lihat di situ benar sekali hasilnya adalah negatif 4. Kemudian kesimpulan yang kedua, kurangkan angka besar dengan angka kecil. Kita lihat untuk soal yang pertama, angka yang besar adalah 7 dan soal yang kedua adalah 6. Kita lihat hasilnya sesuai dengan kesimpulan yang kedua. Untuk yang ketiga, kesimpulannya adalah jika tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka tandanya mengikuti angka tersebut. Kemudian kedua angka dijumlahkan. Untuk soal ketiga, negatif 3 kurang 5, artinya sama saja dengan negatif 3 dengan negatif 5. Karena sama-sama tandanya negatif, berarti hasilnya negatif, dijumlahkan kedua angka tersebut. Hasilnya adalah negatif 8. Kemudian kita lanjut dengan soal yang berbeda.
Kita cocokkan dengan kalimat kesimpulan yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita lihat soal nomor 1, negatif 5 ditambah 3. Kita lihat kesimpulan yang pertama. Jika tandanya negatif atau positif mengikuti angka yang paling besar. Angka yang paling besar adalah negatif 5, berarti hasilnya nanti adalah negatif. Negatif 5 tambah 3, hasilnya adalah negatif. Kemudian kita lihat kalimat kesimpulan yang kedua, kurangkan angka yang besar dengan angka yang kecil. Berarti 5 dikurang 3, hasilnya adalah 2. Dapat disimpulkan negatif 5 ditambah 3, hasilnya adalah negatif 2. Lanjut untuk soal yang kedua, negatif 4 ditambah 9. Untuk kalimat kesimpulan yang pertama, angka yang terbesar adalah 9. Berarti hasilnya nanti adalah positif. Kemudian kita lanjutkan untuk kesimpulan yang kedua. Kurangkan angka yang terbesar. Angka yang terbesar adalah angka 9. Berarti dapat disimpulkan 9 dikurang 4 hasilnya adalah 5. Seperti tadi yang sudah disimpulkan. Kemudian untuk soal yang ketiga. Soal yang ketiga adalah 3 ditambah negatif 7. Kita akan uraikan terlebih dahulu antara jumlah dengan tanda negatif. Kita uraikan soal menjadi soal yang baru. 3 karena itu penjumlahan bertemu dengan tanda negatif yang diberi tanda kurung, kita simpulkan menjadi negatif 7. Berarti soalnya adalah 3 dikurang 7. Yang terbesar adalah angka 7. 7 kita simpulkan di situ karena pengurangan, berarti tanda negatif. Artinya hasilnya nanti adalah negatif. Lihat angka terbesarnya adalah angka 7. Berarti 7 dikurang 3 hasilnya adalah 4. Lanjut untuk soal yang berikutnya. Kita lihat 8 ditambah negatif 3. Seperti soal tadi nomor 3, berarti dapat disimpulkan penjumlahan dan tanda negatif bertemu. Kita simpulkan menjadi soal baru. 8 dikurang 3. Kita lihat sama seperti soal yang nomor 3. Hasilnya berarti yang besar dikurang kecil. 8 kurang 3 hasilnya adalah 5. Kemudian kita lanjut untuk soal yang berikutnya, soal nomor 5. Negatif 4 ditambah negatif 5. Kita lihat kalimat kesimpulan yang ketiga. Kita tandai untuk penjumlahan bertemu dengan tanda negatif. Berarti kita simpulkan soalnya menjadi negatif 4 dikurang 5. Kita lihat sama-sama negatif, artinya negatif 4 di situ kurang, kita simpulkan menjadi negatif 5. Berarti hasilnya adalah negatif. Karena sama-sama tandanya, berarti tinggal dijumlahkan. Hasilnya adalah negatif 9. Berikutnya untuk soal nomor 6, negatif 5 kurang 7. Dapat disimpulkan negatif 5 dan negatif 7. Tinggal dijumlahkan keduanya. 5 ditambah 7. Hasilnya adalah 12. Atau sama saja negatif 5 dikurang 7 sama dengan negatif 12. Untuk soal berikutnya, 9 dikurang negatif 4. Pengurangan bertemu dengan tanda di belakangnya, tanda negatif, dapat kita simpulkan menjadi tanda jumlah. Artinya 9 ditambah 4. Karena pengurangan bertemu negatif, jadi hasilnya adalah 13. Untuk soal berikutnya kita lihat nomor 8. Negatif 8 dikurang negatif 10.
Sama seperti tadi soal nomor 7, tanda pengurangan bertemu dengan tanda negatif di belakangnya. Berarti kita simpulkan menjadi penjumlahan. Kita ubah soalnya, berarti negatif 8 ditambah dengan 10. Kita lihat negatif 8 dan positif 10. Angka yang terbesar adalah 10 dan sudah dipastikan hasilnya adalah positif. Karena angka yang terbesar adalah 10, berarti kita kurangkan angka yang terbesar. 10 dikurang dengan 8. Hasilnya adalah angka 2, positif. Demikian penjelasan dari Bapak tentang operasi hitung bilangan bulat. Semoga kalian dapat lebih mudah dan lebih paham dalam mengerjakan soal-soal tentang operasi hitung bilangan bulat. Bapak cukupkan sekian, kita jumpa lagi dalam pembelajaran materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.